Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Geografi Sosial pada semester Juli-Desember 2021. Nah, perkenalkan bersama Pak Dion, dan pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan kepada Anda semua tentang tugas minggu keempat dan kelima. Nah, untuk mata kuliah Geografi Sosial ini diampu oleh dua orang dosen. Yang pertama Pak Dr. Nofrion atau Bapak sendiri, Pak Dion, dan Ibu Reri Novio atau Ibu Vio. Nah, pada pertemuan keempat dan kelima ini Bapak akan menjelaskan tugas kita bersama ya, walaupun ini diberikan kepada Ananda, tapi Bapak juga bertugas untuk memastikan bahwa tugas itu dikerjakan dengan baik. Nah, sebelum kita bicara tentang tugas Ananda, Bapak akan jelaskan dulu tentang teknik yang akan digunakan dalam membuat tugas, yaitu yang disebut dengan parafrase. Nah, Ananda semuanya, saat ini kita melihat bahwa perkembangan teknologi itu di satu sisi memudahkan Ananda untuk mengakses berbagai sumber belajar. Namun, di sisi lain ada satu tantangannya, yaitu terbuka kesempatan untuk menduplikat karya-karya orang lain dengan mudah, atau yang disebut dengan copy paste atau plagiat. Nah, untuk menghindarkan diri dari kegiatan plagiat ini, ada cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengutip pendapat orang, kita bisa mengambil pokok-pokok atau ide orang tersebut dari sumber tertentu, tapi kita tidak masuk kategori duplikat atau plagiat. Nah, teknik yang kita gunakan itu namanya parafrase. Nah, Anda semuanya, yang disebut dengan teknik parafrase ini adalah pengungkapan kembali suatu tulisan atau suatu gagasan atau suatu informasi dalam bentuk susunan kata yang baru tanpa bermaksud mengubah makna asli dari sumber tersebut. Jadi artinya ada informasi, ada katakan sumber, ada data yang kita ingin mengungkapkannya kembali dengan bahasa kita sendiri. Nah, tetapi dengan catatan bahwa tetap saja kita harus mencantumkan sumber yang kita rujuk tersebut. Lalu bagaimana caranya Ananda melaksanakan parafrase ini? Dari beberapa sumber Bapak dapatkan semacam katakanlah strategi atau tips ya, bagaimana kita melakukan parafrase tapi kita aman dari katakanlah plagiat. Yang pertama adalah ini kita kutip dari kontenesia.com, kemudian juga ada publikasi online dari Purdue University Online Writing Laboratorium. Nah, ini nanti bisa silakan diakses lebih jauh ya. Katanya di situ dituliskan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan parafrase ini. Yang pertama adalah bacalah berkali-kali tulisan orang lain yang ingin kita parafrase sampai kita mendapatkan maknanya. Jadi ini contohnya ada satu artikel nih. Nah, kita mau melakukan parafrase, kita ingin kutip. Tapi ngutipnya bukan kutipan langsung, tapi kutipan tidak langsung. Sehingga kita bisa berekspresi di situ. Nah, baca berkali-kali, sekali, dua kali, sampai kita paham, oh ini toh maksudnya. Setelah itu, selama membaca, ingat selama membaca, buatlah catatan kata-kata kunci dari tulisan tersebut. Kemudian setelah kita dapatkan kata-kata kunci, keywords-nya, tutuplah buku itu. Dan ya di sini dijelaskan, jauhkan buku itu dari diri kita, ya, jauhkan buku itu. Tujuannya agar kita bisa lebih bebas untuk menuliskan makna dari tulisan telah kita baca. Jadi ibaratnya kita temukan teksnya, kita baca berkali-kali, lalu kita coba merenung sebentar, kita katakanlah berdiam sebentar, kita coba ingat di kepala kita apa yang telah kita dapatkan dari apa yang telah kita baca. Lalu buku itu kita tutup, kita simpan, lalu kita coba tulis dengan kalimat kita sendiri apa-apa saja yang pokok-pokok yang kita dapatkan setelah membaca tadi. Nah, setelah selesai, coba dibandingkan ini antara versi asli dengan versi bahasa kita. Coba dilihat apakah sesuai informasi-informasi pokok yang harus ada. Artinya ada bagian informasi tidak bisa kita ganti, karena kalau kita ganti itu menyebabkan terjadi perubahan makna. Jadi
Parafrase itu kita mengungkapkan kembali sesuatu, ya, dalam bentuk mengungkapkan kembali suatu gagasan dalam kalimat yang baru tanpa mengubah makna aslinya. Namun tetap saja karena ini merupakan salah satu bentuk kutipan dalam penulisan ilmiah, kategori kutipan tidak langsung, sumber yang kita parafrase tetap dicantumkan dalam daftar kepustakaan sesuai dengan format yang kita gunakan, apakah pakai APA dan lain sebagainya. Nah, itulah teknik parafrase ya, di mana Ananda dilatih dari sekarang. Karena teknik parafrase ini sangat berguna bagi Ananda untuk menulis ya, menulis karangan atau tulisan ilmiah, apakah makalah atau barangkali juga bisa skripsi dan sebagainya. Oke, itu teknik parafrase dan ini akan Ananda implementasikan dalam kuliah Geografi Sosial pada minggu keempat dan kelima. Kemudian Pak Dio juga sampaikan, walaupun rentang tugas ini adalah 2 minggu, tapi pembuatan teks atau tugas itu hanya 1 minggu. Jadi dalam waktu 7 hari Ananda mencari naskahnya, mencari sumber-sumber sesuai dengan subtopik masing-masing, lalu membuat pokok-pokoknya ya. Jadi contoh, Anda mendapatkan subtopik sejarah perkembangan bumi. Nah, sejarah perkembangan bumi itu kan subtopik. Ananda diminta untuk menurunkan subtopik itu ke subtopik berikutnya. Nah, kalau kita bicara sejarah perkembangan bumi, nah kita bisa kembangkan mungkin mulai dari teori atau hipotesa terjadinya jagat raya, karena bumi merupakan anggota dari jagat raya. Kemudian terbentuknya tata surya, karena bumi juga bagian dari tata surya. Lalu baru kita ke teori atau hipotesa tentang perkembangan bumi. Jadi subtopik itu ternyata bisa di breakdown lagi, diurai lagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Lalu Anda juga bisa kembangkan menjadi sejarah kehidupan di muka bumi. Nah, seperti itu. Jadi subtopiknya satu, nanti bisa diturunkan menjadi subtopik yang lebih spesifik. Nah, pada kuliah kali ini, pada tugas kali ini, untuk setiap subtopik yang Ananda dapatkan, Ananda harus mendapatkan minimal 4 sumber berbeda. Ya, 4 sumber berbeda, dan salah satunya itu adalah sumber berbahasa Inggris. Jadi setiap subtopik dan subtopik itu harus didapatkan materinya, inti atau pokok-pokok materi itu dari 3 atau 4 referensi berbeda, yang salah satunya itu adalah berbahasa Inggris. Nah, bagaimana menyajikannya dalam tugas Ananda yang diketik dengan Word ya, nanti bagaimana menyajikannya. Contohnya, subtopiknya adalah sejarah perkembangan bumi. Kemudian Anda membuat di bawah itu adalah subtopiknya, satu adalah teori jagat raya. Nah, bicara teori atau hipotesa terciptanya jagat raya ini, tentu banyak sumbernya. Minimal tadi ada 4 atau 3 ya. Nah, silakan sumber satu. Lalu Anda jelaskan, menurut si Anu, ya, siapa buku yang Anda rujuk, teori terbentuknya jagat itu ada 3. Satu, teori Big Bang yang menjelaskan tentang bahwa bumi itu berasal dari bahwa jagat itu berasal dari bla 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 bla. Lah, jelaskan, kalau ada gambar, tambahkan gambar, ya. Lalu teori kedua, osilasi. Nah, tokohnya ini, bunyinya ini gambarnya. Lalu the steady theory, the steady state theory, ya, teori keadaan tetap. Contoh ya, itu sumber satu, buku satu itu. Buku satu ternyata menjelaskan bahwa teori jagat raya itu ada 3. Lalu lanjut ke sumber 2, buku kedua. Tuliskan daftar kepustakaannya, lalu menurut buku ini, teori jagat raya juga 3 ternyata. Walaupun 3, tetap dibuat. Lalu sumber ketiga, oh ada 2, tulis yang 2 itu. Nah, sumber keempat ada 3. Lalu terakhir baru Anda sintesa, ya, Anda sintesis. Dari 4 sumber dapat disimpulkan bahwa terbentuknya jagat raya ini dijelaskan oleh minimal 3 teori utama, yaitu bla 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 bla. Tidak perlu penjelasan lagi karena penjelasannya sudah ada di awal. Nah, demikian Ananda sampai ke subtopik-subtopik yang lain. Jadi pada pengerjaan tugas ini memang Bapak dan Bu Vio sangat mengharapkan
bagaimana Anda mencurahkan waktu dengan lebih banyak sehingga hasilnya lebih bagus. Nah, jadi silahkan belajar teknik parafrase, belajar membaca, belajar menandai keywords dari setiap paragraf yang dibaca, lalu belajar mengulang kembali, lalu menuliskannya kembali dengan bahasa sendiri. Lalu bandingkan. Kalau data-data harus sama, yang boleh tidak sama itu adalah bagaimana cara menyampaikan data tersebut kepada pembaca Anda. Nah, itu penjelasan tugas minggu keempat dan kelima mata kuliah Geografi Sosial yang Pak Dion ampu dengan Ibu Vio. Selamat bekerja, semoga Anda semua bisa menyelesaikannya dengan optimal. Dan ingat ya, Bapak dan Ibu Vio, Pak Dion dan Bu Vio sangat menghargai hasil karya yang orisinil. Dan sangat mewanti-wanti Ananda jangan sampai terjebak dengan duplikat atau copy paste ya. Itu Bapak pesankan karena ini bagian dari pembentukan karakter ya. Kalau kita mengutip ada tekniknya, ada aturannya yang harus kita patuhi sebagai seorang intelektual ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.